Cek cek 1 2 3. Halo, bisa dengar suara saya? Oke, saya mohon maaf atas gangguan teknis tadi ya. Untuk kelas bahasa Indonesia terpaksa dismiss karena tadi mati listrik tiba-tiba dan agak sedikit lama. Baik, kita tunggu beberapa saat lagi untuk menunggu teman-teman sekalian yang baru login. Kalian bisa santai terlebih dahulu, persiapkan buku PKN modulnya ataupun catatan serta ballpointnya. Karena tadi terakhir kelasnya ada sekitar 23 siswa yang hadir ya, dan ini baru 12. Kita tunggu sebentar lagi biar teman-teman yang lain belum pada masuk bisa masuk dan kita bisa mulai kelasnya secara berbarengan. Dalam waktu 3 menit ke depan kita akan mulai kelasnya. Ini barusan hidup, Mbak. Oke, kita mulai ya. Saya awali lagi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik di
pelajaran yang lain. Jadi saya tadi mohon maaf sekali karena kesalahan teknis, bukan kesalahan teknis ya, ada gangguan teknis. Mati listrik tiba-tiba. Biasanya tempat saya itu nggak pernah mati listrik karena memang saya tinggal di area samping kanan universitas. Jadi jarang mati listriknya. Mungkin tadi gardunya terbakar atau apa. Biasanya kalau gardunya terbakar atau apa baru mati listrik, dan PLN segera sigap, dan tadi agak sedikit lama ya, kurang lebih sekitar 20 menitan tadi mati, sehingga waktu kita sudah habis untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dalam sisa waktu yang tadi kita sudah pelajari ya, dan sangat disayangkan juga rekamannya tidak bisa terekam tadi. Jadi biasanya kalau alat perekam layar itu kalau tidak ditekan secara otomatis untuk stop, itu tidak akan menyimpan. Dan tadi kan komputernya mati sendiri tuh, jadi tidak bisa stop ininya, apa namanya, recordingnya, perekamnya. Jadi ya ada filenya tapi tidak bisa diputar. Jadi ya mohon maaf, untuk bahasa Indonesia tidak ada recording atau rekaman yang akan nanti saya bagikan ke grup. Mudah-mudahan bisa diganti dengan tugas yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tugasnya sangat mudah sekali, teman-teman sekalian. Tinggal baca artikel atau link yang sudah saya bagikan, kemudian teman-teman buka dan kalian isi di situ nanti sesuai dengan apa yang kalian pahami ya. Tadi sebagian juga sudah saya jelaskan. Sebenarnya tadi kita akan mulai latihan, tetapi ya latihannya kalian saya jadikan tugas saja nanti teman-teman sekalian yang mengerjakan. Oke, gitu ya. Dan alhamdulillah listriknya sudah menyala teman-teman sekalian, dan supaya kegiatan belajar mengajar untuk materi selanjutnya yaitu materi PPKN ini bisa berjalan dengan lancar, kita awali. Mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada 20 siswa yang masih setia hadir untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Jadi saya juga tambah semangat. Walaupun tadi ada kendala mati listrik ya, saya kira teman-teman sekalian sudah pada kabur. Ternyata ketika saya menginfokan kembali bahwa listrik saya sudah nyala, teman-teman sekalian masih bersedia untuk masuk kelas. Selama kurang lebih 40 menit ke depan kita belajar bersama-sama pelajaran PKN. Dan bagi kalian yang memiliki modul PKN, silahkan kalian buka halaman sebentar. Hari Jumat. Silahkan kalian buka halaman yang mana bukunya ya? Tanggal 19 yang ini. Saya lihat dulu. Kalian bisa buka halaman 7. Jadi kita masih akan belajar atau membicarakan tentang budaya politik di Indonesia. Karena durasi waktu kita untuk materi PPKN itu cuma 1 jam, jadi ya tidak bisa dalam satu bab itu kita selesaikan dalam satu pertemuan. Jadi kadang-kadang satu bab kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Nah, malam hari ini merupakan pertemuan ketiga, seharusnya pertemuan keempat, tapi tidak masalah. Nanti yang satu pertemuan yang pernah kosong kemarin sebenarnya tidak kosong karena kalian libur ya, jadi tetap saya hitung hutang. Jadi nanti kita akan ganti di pertemuan yang akan datang. Mungkin dalam satu pertemuan kita akan belajar selama 2 kali 40 menit itu, supaya nanti untuk UTS kita tidak ada utang materi gitu ya, karena memang UTS-nya tidak diundur, ujiannya tidak diundur, tetap dilaksanakan dengan waktu yang sama, padahal kita terpotong waktu libur kemarin. Baik, kita mulai ya. Bagi yang belum punya buku, ya ini sudah saya siapkan materinya, tidak apa-apa. Tapi bagi yang kalian sudah punya buku, bisa disimak halaman 7.
di halaman 7 tentang tipe-tipe budaya politik di Indonesia. Saya mau ingatkan kembali untuk review, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang budaya politik Indonesia, di mana ada berbagai macam ahli yang sudah mendefinisikan beberapa macam pengertian dari budaya politik itu sendiri, sehingga terakhir kita belajar pada kesimpulan bahwa budaya politik di Indonesia itu menekankan pada perilaku non aktual. Jadi bukan perilaku yang sekarang sedang berlangsung ya, tetapi lebih berorientasi kepada sikap, kemudian nilai, pengetahuan, kepercayaan, serta penilaian warga terhadap suatu objek politik. Jadi namanya budaya politik yang tentu saja yang kita jalani, masyarakat Indonesia jalani pada saat ini adalah yang dinamakan budaya politik. Itu adalah sikap warga negara Indonesia, kemudian penilaian, pengetahuan, kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap suatu objek politik. Misalnya secara gampang saja sekarang yang lagi gencar-gencarnya, yang lagi yang lagi booming itu adalah tentang pilkada Jakarta ya, pemilihan daerah di Jakarta, pemilihan kepala daerah di Jakarta, yaitu gubernur ya. Nah sekarang lagi in-innya ini apa saja disoroti ya. Jadi ada 3 calon tuh, kubunya Agus anaknya SBY, kemudian kubunya Ahok, dan kubunya Anies Baswedan. Nah ini dari ketiga bakal calon kepala daerah tersebut ini lagi disoroti ya, lagi disoroti masyarakat, baik itu masalah-masalah zaman dulu, kemudian sikap mereka. Nah inilah yang sebenarnya dinamakan budaya politik. Jadi bagaimana cara masyarakat Indonesia atau kalian-kalian ini yang mungkin update dengan berita-berita tersebut memperhatikan objek politik seperti sekarang ya, tadi yang saya katakan yaitu tentang pemilihan kepala daerah di provinsi DKI Jakarta ya. Nah, bagaimana kalian menilai kemudian pengetahuan kalian tentang hal tersebut, kepercayaan kalian, sikap kalian gitu ya, itu termasuk budaya politik ya. Mungkin penilaian kalian ada yang kok begitu banget ya, terus kenapa sih harus menikung salah satu, kenapa harus begitu dan sebagainya. Itu termasuk penilaian kalian. Kemudian pengetahuan, misalnya dalam pemilu kada itu seorang pemilih ya, warga negara Indonesia itu bisa memilih yang tentu saja domisilinya di Jakarta misalnya ya. Sekarang pemilu kada di Jakarta harus memiliki KTP, kalian paham. Nah itu salah satu ciri dari pengetahuan di sini. Jadi pengetahuan tentang objek politik, kalian tahu ya, kalian tahu tentang proses pemilihan umum, itu namanya budaya politik, seperti itu. Kemudian budaya politik itu menggambarkan orientasi politik warga negara dengan jumlah yang besar, bukan perorangan. Jadi yang namanya budaya politik itu tidak bisa dilihat secara perorangan, misalnya cuman dari sudut pandang Mbak Desi Tea atau Mas Edo gitu ya, nggak bisa. Jadi yang namanya budaya politik itu bisa diukur ya dalam lingkup yang besar, bukan perorangan. Misalnya warga negara Jogja, kemudian seluruh warga DKI Jakarta yang mengikuti pemilu. Nah itu bisa dilihat atau dinilai sebagai budaya politik. Tapi kalau misalnya budaya politik Mbak Setia Mok saja nggak bisa. Jadi harus dalam jumlah yang besar, bukan perseorangan. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik itu adalah sistem politik dan objek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik. Jadi ada 2 hal yang perlu kalian pahami di sini. Sistem politik inilah yang diorientasikan dalam budaya politik. Sedangkan kehidupan politik itu adalah hal-hal yang dibicarakan.
begitu. Nah, ini kita sekarang mulai masuk dalam materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang tipe-tipe budaya politik. Tapi sebelum itu kita review bahwa negara Indonesia ini menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana seluruh warga negara Indonesia itu bebas untuk menyatakan pendapat, ya, bebas untuk mengutarakan pendapat, ya, bebas untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Nah, itu namanya demokrasi Pancasila. Jadi tidak ada yang berkuasa secara penuh, ya, semuanya dikembalikan ke rakyat, untuk rakyat, ya, untuk, dari, dan oleh rakyat, yaitu namanya demokrasi Pancasila. Jadi tidak tidak hanya pimpinan saja yang menentukan keputusan, tetapi di sini kalau negara Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana suara rakyat itu adalah suara yang didengarkan. Nah, demokrasi Pancasila ini berdasarkan kerakyatan yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila, di mana sila-sila Pancasila itu ada 5, ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila di mana warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang tadi bebas untuk mengutarakan pendapat, ya, mengemukakan aspirasi mereka masing-masing, tetapi masih ada batasan tertentu di mana mereka bisa menuntut hak dan kewajiban, kemudian bebas mengutarakan pendapat, maksud, aspirasi, dan sebagainya. Itu harus disesuaikan, ya, tidak boleh melenceng dari sila-sila Pancasila. Selain itu, selain ada bentengnya atau ada panduannya, atau ada pedomannya sila-sila Pancasila, dan juga pedoman yang lain adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana kalau melanggar, ya, tentu saja akan ada sanksi-sanksi tertentu yang sudah diatur di negara kita, begitu. Nah, setelah itu apa sih tipe-tipe budaya politik? Yang pertama kita bahas ada yang namanya tipe budaya politik parokial. Nah, budaya politik parokial ini adalah budaya politik yang terbatas pada suatu wilayah atau lingkup yang kecil. Jadi melihat kehidupan politik itu tidak dalam lingkup yang sangat besar, tetapi masih bukan individu, ya, tetapi di sini tetapi lingkupnya hanya wilayah kecil. Misalnya melihat kehidupan politik atau budaya politik di lingkup kelurahan atau kecamatan. Nah, itu kan lingkupnya kecil kalau dibandingkan dengan lingkup budaya politik yang lebih luas, misalnya kabupaten atau provinsi atau negara sendiri itu sendiri, ya. Jadi yang namanya budaya politik parokial itu adalah budaya politik yang dilihat hanya terbatas satu wilayah atau lingkup kecil saja. Jadi cuma misalnya melihat budaya politik di Kabupaten Sleman atau Kecamatan Taman Tirto, gitu, ya, kalau di Jogja, gitu. Nah, orientasi politik warganya bagaimana di budaya politik parokial ini? Orientasi politik warganya itu rendah karena tidak menaruh minat, hanya dalam batas tertentu di tempat mereka tinggal. Jadi budaya politik parokial ini hanya menekankan satu wilayah. Jadi mereka, ya, hanya mengurusi wilayah kecil tersebut saja. Jadi hanya mengurusi misalnya daerah kecamatan, budaya politik kecamatan. Jadi budaya kabupaten kemudian provinsi itu mereka tidak memperhatikan atau tidak terlalu minat, sehingga orientasi warga politiknya sangat kecil, ya, rendah, karena dia hanya mementingkan daerah lingkup satu wilayah saja. Betul, contohnya Pilkades, ya, begitu. Nah, kalau pas Pilkades dia hanya mengurusi Pilkades itu saja. Misalnya ada kebudayaan politik yang lebih besar, misalnya di kabupaten, di provinsi, itu pasti kan sudah ada hal-hal yang mengurusi, ya, atau oknum-oknum yang mengurusi, ya. Jadi mereka minatnya rendah di situ.
Ciri-ciri budaya politik parokial. Yang pertama adalah berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana. Ya, biasanya ya tadi di lingkup pedesaan itu ya, pedusunan. Jadi masih tradisional atau sederhana. Kemudian belum terlihat peran-peran politik secara khusus. Jadi perannya masih diambil bareng-bareng gitu ya. Tidak ada orang yang misalnya dipercaya untuk ya kamu politiknya bagus, kamu yang menangani ya, kamu jadi ketuanya, enggak seperti itu. Jadi masih gotong royong ya. Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya masih cenderung rendah ya. Jadi memang ini untuk kewenangan kekuasaan karena mereka masih menganut sistem kebersamaan misalnya ya, bareng-bareng. Jadi adanya pemimpin ya, pemimpin dalam suatu kelompok untuk mengepalai politik tertentu itu masih rendah. Ya, biasanya warganya tidak menaruh minat. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu garis bawah. Yang pertama memang tidak tahu masalah politik sehingga dia tidak minat, ataupun karena geraknya tidak seluas di kota sehingga tidak berminat. Mereka mengira atau mereka beranggapan bahwa itu terlalu ribet. Kemudian warga tidak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu. Jadi ya mau ada yang menang di situ, tidak terlalu berharap ya untuk misalnya terpilih ya, misalnya kepala desa terpilih. Jadi mereka ya sudah terpilih nggak terpilih, atau kepala desanya si A misalnya ya luweh-luweh gitu ya, terserahlah, biarkan berlalu saja, maupun ada perubahan atau enggak, tidak terlalu menuntut harapan. Tapi kalau misalnya yang dipilih itu kepala gubernur misalnya, kemudian presiden, itu mereka akan berbeda tentu saja ininya, pandangannya ya. Mungkin menuntut untuk harga-harga turun, kemudian menuntut agar wilayahnya itu pariwisatanya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya lingkupnya kecil, misalnya kepala desa, pemilihan RT saja ya, iya, RT itu kan nggak bisa nurunin harga misalnya, tidak ada ekspektasi atau harapan-harapan tertentu yang harapan-harapan tinggi tertentu yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya adalah budaya politik subjek. Apa Pak itu budaya politik subjek? Budaya politik subjek itu adalah budaya politik yang menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintah dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan ya, golput. Jadi budaya politik subjek itu lebih melihat kepada orang-orang yang secara pasif. Jadi orangnya nggak aktif, orang-orangnya pasif ya. Jadi adanya kalaupun ada orang yang terpilih sebagai pimpinan misalnya, dia manut-manut aja ya, patuh-patuh aja gitu ya, manut gitu ya. Manut ya, kepala desanya si A misalnya, atau kepala gubernurnya si A, atau presidennya si A gitu. Ya patuh-patuh aja ya. Kadang-kadang tidak melibatkan diri malah dalam pesta demokrasi atau situasi politik apapun. Misalnya pemilihan tadi, pemilihan gubernur, kadang-kadang dia ikut memberikan suara tetapi golput, kadang-kadang tidak memberikan suara, jadi acuh tak acuh. Seperti itu namanya budaya politik ya, subjek. Jadi orang-orangnya pasif lah terhadap politik itu. Ciri-cirinya, oke, yang pertama, warga menyadari sepenuhnya akan otorisasi pemerintah. Biasanya kenapa seorang itu menjadi pasif atau luweh-luweh gitu ya, masa bodoh begitu ya, karena mereka menyadari adanya otorisasi pemerintah. Jadi pemerintah itu memegang segalanya, sehingga ada kalanya orang-orang yang pasif itu karena mereka sudah sakit hati atau mungkin sudah tidak sependapat dengan pemerintah yang memegang tinggi segalanya itu ya. Itu.
Kemudian tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah. Jadi karena mereka sudah acuh tak acuh ya, pasif gitu ya. Jadi ya sambil lalu saja gitu ya. Dibiarkan mengalir saja. Ada naik apa namanya, mau BBM naik ataupun harga cabai naik atau barang-barang susah didapatkan, mereka santai saja gitu ya, tidak memberikan masukan, kemudian tidak terlalu menuntut, ya kayak ngalir aja tanpa beban gitu ya, hidup-hidup gitu ya, mau harga naik ikut aja, mau kelangkaan BBM ikut saja gitu ya. Otorisasi itu otoriter, sama dengan gimana ya menjelaskannya. Otoriter itu dia satu-satunya orang yang, atau satu-satunya lembaga, atau satu-satunya yang berkuasa, itu otoriter. Jadi kalau misalnya saya disebut otoriter ya, Mbak Arlil kerjakan PR, saya tidak mau kerjakan tugas atau kerjaan soal ini, saya nggak mau tahu, kamu harus mengerjakan, kamu tidak bisa menolak Mbak, gitu. Jadi otorisasi itu ya dia memimpin gitu ya, memimpin segalanya tanpa memberikan kesempatan untuk warga atau seseorang untuk memberikan pendapat. Kemudian jadi harus menurut gitu loh. Otorisasi otoriter itu, atau otorisasi itu gitu. Jadi dia yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa. Kemudian saya tambah ya, waktunya ini udah mau habis. Sebentar, ini gimana cara nambahnya ini? Extend duration, saya tambah 10 menit. Oke. Baik, saya teruskan. Mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah. Nah tadi, jadi mereka sudah terlanjur apa ya, masa bodoh gitu ya. Ketika ada hal-hal kebijakan ataupun peraturan yang berasal dari pemerintah, misalnya kemarin kayak naiknya biaya STNK dan sebagainya, ya mereka menerima aja tanpa memberikan masukan atau menuntut atau menolak dan sebagainya. Ya sudah cukup puas menerima apa yang berasal dari pemerintah. Kemudian warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi atau ditentang. Jadi mereka sudah terlanjur paham bahwa pemerintah itu otoriter atau yang menentukan segalanya. Jadi sesuatu hal yang ditentukan pemerintah ya berarti tidak boleh dikoreksi dan tidak boleh ditentang. Mereka pengetahuannya seperti itu, sadar seperti itu. Kemudian sikap warga sebagai aktor politik pasif. Jadi mereka warga negara ya, warga masyarakat, kalau ada pemilu atau pesta politik gitu ya, mereka pasif ya. Ya ikut nggak ikut sama aja gitu ya. Mau ikut ya oke, mau enggak ya enggak dosa gitu. Kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politiknya kurang, apalagi ikut politik gitu ya, karena mereka sudah pasif ya, kesadaran, minat, perhatian terhadap sistem politiknya juga kurang. Itu namanya politik subjek. Nah ini beda lagi ini. Yang selanjutnya adalah budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan itu adalah budaya politik yang berprinsip bahwa anggota masyarakat itu diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Jadi mudahnya untuk memahami budaya politik partisipan ini adalah semua warga negara ya, warga masyarakat itu dibayangkan atau ditempatkan secara strategis ya terhadap seluruh proses politik. Jadi kalau masyarakat ditempatkan di seluruh proses politik secara terstruktur, secara teradministrasi gitu ya, otomatis orientasi politik warga negara atau warga masyarakat secara keseluruhan terhadap OC politik itu tinggi. Eksplisit itu ditempatkan secara khusus Mbak. Jadi mereka secara khusus
diikut sertakan ya, diikut sertakan di apa ya namanya, ya itu tadi diikut sertakan. Jadi itu namanya ekspresi secara khusus, ditempatkan, diikut sertakan ya. Jadi terhadap seluruh proses-proses politik. Jadi ketika dia di apa yang namanya bukan di apa ya, diorangkan ya, cara kalau orang Jawa itu bilangnya diuwongke gitu ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya, diperhatikan mungkin ya, ikut andilnya boleh itu Mas Adil. Jadi ditempatkan, diorangkan ya, cara Jawanya begitu ya, dianggap. Nah, dianggap itu tadi nggak muncul di bahasanya. Dianggap ada untuk ikut berpartisipasi dalam sistem politik. Otomatis warga negara itu bisa memiliki rasa yang tinggi untuk mengikuti seluruh kegiatan politik. Nah, itu namanya politik partisipan. Partisipan itu namanya keikutsertaan ya. Jadi orang-orang atau warga masyarakat itu ikut serta dalam kegiatan politik. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya, kenapa warga itu bisa ikut atau berpartisipasi dalam budaya politik? Karena yang pertama adalah warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu menggunakan hak tersebut. Jadi orang-orang yang termasuk dalam budaya politik partisipan ini adalah karena mereka itu menyadari kita hidup di negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana kita memiliki hak dan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya adalah mengikuti pesta demokrasi atau kegiatan-kegiatan politik yang ada di dalam suatu negara tersebut. Ketika mereka sadar akan hak dan tanggung jawabnya tersebut, otomatis mereka juga beranggapan bahwa mereka mampu untuk menggunakan hak dan melaksanakan tanggung jawab tersebut, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam politik yang ada di dalam negara tersebut. Begitu ya, paham ya? Kemudian yang kedua, warga tidak menerima begitu saja keadaan atau tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik. Jadi ini berbeda dengan politik subjek tadi ya, bahwa politik partisipan itu mereka tidak menerima begitu saja. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai menurut mereka, mereka akan menggunakan hak dan kewajibannya ya untuk memberikan masukan misalnya, kemudian memberikan argumentasi atau memberikan kritikan-kritikan bahwa kebijakan-kebijakan itu sebenarnya tidak cocok atau tidak sesuai, begini loh solusinya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak menerima begitu saja keadaan, tidak tunduk kepada suatu keadaan itu ya. Mereka tetap disiplin ya, tetap misalnya kalau mengutarakan pendapat, berdemonstrasi, demonya demo dengan berdisiplin ya, mengikuti tata cara demo dan sebagainya, tidak anarkis dan sebagainya. Dan mereka sadar semua itu karena mereka punya hak dan tanggung jawab yang bisa disampaikan gitu. Kemudian anggota masyarakat itu sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa yang namanya politik partisipan di sini semuanya ikut berpartisipasi, sangat partisipatif sekali. Mereka paham bagaimana cara menolak, bagaimana cara menerima gitu ya. Nah, nanti kalian bisa simpulkan kira-kira kalian itu termasuk warga negara yang memiliki budaya politik yang mana. Kemudian selanjutnya, masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Nah, ini yang juga penting teman-teman sekalian, bahwa di budaya politik partisipan ini masyarakat itu sudah menyadari bahwa mereka itu memiliki hak untuk aktif dan berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bisa sebagai politisi, kemudian warga negara yang ikut dalam pesta demokrasi atau politik, ataupun sebagai aktivis, misalnya mencalonkan diri sebagai politisi ya, wakil DPR, kemudian
calon gubernur dan sebagainya, itu mereka sangat aktif sekali di kegiatan-kegiatan ini. Kemudian kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi seperti hanya penjual dan pembeli. Jadi ada take and give-nya, masanya seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang mau mencalonkan diri, ya, mereka berarti seseorang mencalonkan diri sebagai misalnya calon gubernur. Berarti seseorang tersebut harus ada sesuatu hal yang ditawarkan kepada masyarakat. Nanti ketika saya menjadi gubernur, kira-kira apa yang akan saya berikan kepada mereka, sehingga ketika kita menjual, otomatis warga negara yang menjadi target itu akan membeli, ya, membeli apa yang kita jual. Jadi misalnya sekarang yang lagi gencar-gencarnya tadi, ya, pemilihan kepala daerah di Jakarta, ya, mereka 3 calon itu kan semuanya sama-sama menjual sesuatu hal yang sebisa mungkin menarik warga negara DKI Jakarta untuk bisa beli tuh janji-janjinya dengan vote atau dengan memilih mereka sebagai kepala daerah yang pas menurut mereka. Seperti itu analoginya atau gambarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari 3 macam budaya politik tadi, kira-kira di Indonesia ini yang mana budaya politik yang dianut? Ya, kalau dilihat dari kacamata orang-orang yang menganalisis atau orang-orang yang menerka-nerka itu, ya, ada beberapa pandangan, ya. Pandangan tersebut itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini Mbak Arilin menganggapnya budaya partisipan, ya, karena masyarakat Indonesia banyak yang berpartisipasi ikut serta dalam proses keadaan atau aktivitas-aktivitas politik di Indonesia. Oke, kita lihat. Oke, menurut Rusadi Kartaprawira, ya, jadi ciri budaya politik di Indonesia itu adalah sifatnya primordial. Jadi primordial itu penjelasannya ada di sini nanti. Jadi sifat ciri budaya politik di Indonesia ini sifat ikatan primordialnya masih kuat, ya. Artinya primordial ini adalah sifat-sifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan itu masih kuat di Indonesia. Jadi sesuatu hal itu masih dilihat dari kesukuan, kemudian keagamaan, kedaerahan, ya, itu namanya primordial. Dan juga bersifat parokial. Kalau primordial tadi masih dilihat dari kedaerahan, kesukuan atau keagamaan, ya. Kalau parokial itu adalah keterpihakan di salah satu pihak, ya, gitu. Jadi belum bisa secara seimbang untuk menilai sesuatu. Biasanya masih berpihak dalam suatu pihak. Kemudian ada subbudaya yang banyak dan beraneka ragam. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita memang tidak terdiri tidak terdiri dari satu suku saja atau satu budaya saja, karena kita banyak sekali memiliki budaya-budaya keanekaragaman suku gitu, ya. Jadi hal-hal tersebut masih terjadi. Kemudian yang terakhir adalah masih mengukuhi sifat paternalisme dan sifat patrimonial. Jadi artinya adalah menyenangkan atasan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kan biasanya orientasinya adalah supaya atasan senang, ya. Biasanya kalau atasan senang, gaji kita naik gitu, ya. Sesuatu apapun yang akan kita lakukan
dikabulkan, dipenuhi dan sebagainya. Jadi ciri-ciri budaya kita itu masih seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita kita bawa sampai kerja sekarang. Jadi sebisa mungkin, bagaimana mungkin ya, kita bisa membuat atasan kita itu senang gitu. Ya itu teorinya, Mbak. Jadi orang-orang di Indonesia itu masih begitu ya. Bagaimana caranya agar bisa menyenangkan atasan. Oke, menurut Afan Gofar tahun 1999, politik di Indonesia itu memiliki hierarki yang tegas ya. Jadi antara tingkatan atas dan bawahan itu terlihat secara jelas ya, ada pembedaan antara tingkatan dan bawahan. Jadi kalau bos sama jongos itu kelihatan banget ya. Pimpinan sama rakyat itu kelihatan banget ininya, apa namanya, bedanya. Jadi tercermin pada cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. Misalnya untuk melihat sesuatu, untuk misalnya ada kepentingan tertentu. Misalnya kalau orang pimpinan itu kalau misalnya memiliki kepentingan tertentu mudah. Beda dengan rakyat, misalnya untuk ini harus ngantri, harus melalui proses-proses dan sebagainya. Tapi kalau penguasa misalnya, ya tinggal bilang gitu sudah langsung jadi gitu. Kemudian cenderung merendahkan rakyatnya. Biasanya masih beranggapan atau menganggap rakyat itu rendah. Karena memang mereka beranggapan rakyat itu seharusnya memang harus patuh, tunduk, setia dan taat terhadap pimpinan. Begitu. Itu menurut Afan Gofar tahun 99. Kemudian pola hubungan itu masih bersifat individual antara dua individu. Misalnya ada yang sebagai bapak, ada sebagai anak. Jadi ada timbal balik gitu antara pimpinan dan rakyat. Kemudian negara masih dianggap memiliki pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga. Ini kalau menurut kecenderungan primonialistik ya, itu biasanya negara itu masih dianggap sebagai sebuah keluarga ya. Kemudian penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Ini sangat cocok ya. Kemudian penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. Biasanya kepentingan umum selalu dinomorsatukan daripada kepentingan publik ya. Kemudian rule of law itu lebih bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa. Jadi pengaturan hukum itu sifatnya masih urutan nomor 2, bukan urutan nomor 1 jika dibandingkan dengan kekuasaan pengusaha ya. Penguasa ya. Biasanya kalau penguasa itu kata-katanya jadi nomor 1. Lihat saja sekarang banyak kasus korupsi di Indonesia karena mereka itu penguasa-penguasa yang ditahan ya. Padahal secara hukum mereka dihukum belasan tahun sampai puluhan tahun ya, tetapi karena dia penguasa, channelnya banyak, hanya kena 3 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Jadi hukum itu masih nomor 2. Kemudian kebijakan seringkali bersifat partikuler daripada universal. Jadi kebijakan-kebijakan itu biasanya hanya berlaku atau mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama. Begitu. Ya, seperti negara kita sekarang ini ya, banyak sekali kepentingan-kepentingan individu atau beberapa orang saja yang dipentingkan daripada kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak. Jadi sangat cocok sekali dengan keadaan Indonesia pada sekarang ya. Banyak sekali kasus-kasus, nanti kalian bisa mencermati sendiri. Ya,
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Kita tadi sudah mengextend waktunya 10 menit, jadi pas ya. Ada yang mau ditanyakan? Dan hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini adalah kalian bisa menentukan kira-kira Indonesia itu sekarang menganut tipe budaya politik yang mana. Tadi sudah ada beberapa siswa yang menyampaikan partisipan. Kalau menurut saya semuanya masuk, tetapi lebih condong memang ke partisipan ya, begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Karena tidak ada pertanyaan, jangan lupa tugas bahasa Indonesianya tadi dikerjakan ya. Jadi PPKI-nya tidak jadi dikasih tugas karena listriknya sudah menyala. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk atensinya untuk bisa hadir di kelas PPKN pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di materi sosiologi hari Senin. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap stay healthy, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.